Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan izin Allah kita telah sempat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini diberkahi, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semua yang Bapak banggakan, apa kabar Ananda semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, di bawah lindungan Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda semua, materi kita yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Baik Anda semua, di dalam video ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan menu utama. Yang pertama berisikan tentang identitas program, kemudian ada peta konsep, kemudian ada materi belajar, dan terakhir ada latihan dan tugas-tugas yang Anda nanti kerjakan di akhir video ini. Pada identitas program yang berisikan yang pertama kompetensi dasar, menjelaskan tentang menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang kedua, mendeskripsikan strategi dan substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Kemudian pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari pembelajaran ini, Ananda diharapkan mampu menjelaskan yang pertama, menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Kemudian yang kedua, menceritakan profil dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang ketiga, mampu menjelaskan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah dan mampu meneladani strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Peta konsep. Pada peta konsep ini ada berkaitan dengan kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Kemudian menjelaskan tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah yang terdiri dari ada substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dari substansi dan strategi dakwah Rasul ini kemudian memunculkan reaksi terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi pokok pada pembelajaran ini, materi pokok tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat pada periode Mekah, diantaranya adalah yang pertama, kondisi masyarakat Mekah sebelum
kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Yang ketiga, substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Dan yang keempat, reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut ke materi belajar. Yang pertama mengenai kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Ananda yang Bapak banggakan, menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan, mereka menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ada di masa jahiliyah. Masa jahiliyah ini bukan dalam ilmu pengetahuan, tetapi ketidaktahuan akan petunjuk ilahi atau yang berkaitan dengan kepercayaan yang sesat dan peribadatan yang salah. Arti dari kata jahiliyah juga bermakna kesombongan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Nah, lalu apa strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah? Dalam menyiarkan agama Islam pada periode ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dua cara. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Putra paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian dari sahabat beliau ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah binti Khattab, Sa'ad bin Zahid al-Adawi. Karena mereka dalam mengimani tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang pertama kali, maka mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Mereka mendapat pelajaran tentang agama Islam adalah dari Rasulullah SAW sendiri yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua diantaranya adalah dakwah secara terang-terangan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang intinya adalah memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini dianggap sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka bersikap acuh kepada beliau dan ajarannya. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, dakwah beliau tidak semakin surut, bahkan pengikut beliau semakin bertambah banyak. Kemudian apa substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah? Yang pertama, dakwah yang dilakukan Nabi SAW pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan segala konsekuensinya, penegakan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah, sebab hal itu harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian substansi dakwah Rasul yang ketiga diantaranya adalah memberikan keteladanan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengajak kaumnya untuk mensucikan dan membersihkan jiwa serta hati dari sifat-sifat tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih berdakwah dengan akhlak yang baik, karena pada saat itu sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang Arab, seperti berlaku lemah lembut, jujur, sabar, suka menolong, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, menggalang persatuan dan persaudaraan sesama muslim dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, menebarkan kasih sayang, menghindari peperangan, dan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik anak-anak semua, lalu apa reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, reaksi dari orang-orang yang menerima ajaran Nabi. Orang-orang yang menerima ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alasannya adalah yang pertama, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah berdasarkan wahyu. Kemudian yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukannya dalam kesehariannya. Karena Nabi memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik dalam keseharian. Kemudian yang ketiga, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah bersifat rasional. Kemudian yang keempat, dalam melakukan syiarnya Rasulullah SAW tidak melakukan kekerasan. Kemudian reaksi masyarakat terhadap dakwah Rasulullah yang kedua adalah ada yang menolak atau menentang ajaran Nabi. Itulah yang termasuk kepada orang-orang kafir. Mereka beralasan, pertama mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah. Kemudian yang kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Ketiga, mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Tapi ada juga sebagian yang berpura-pura menerima ajaran Nabi, padahal mereka tidak mengimaninya, tidak menerimanya, yaitu orang-orang munafik. Tujuan daripada orang munafik itu adalah yang pertama, masuk Islam, diantaranya adalah mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam, dan yang kedua ingin merebut kekuasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Nanda semuanya, demikian pembelajaran yang berkaitan dengan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Maka di akhir pembelajaran ini ada beberapa tugas-tugas yang akan Anda selesaikan. Di antaranya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal pertama, mengapa sebelum kedatangan Islam bangsa Arab disebut bangsa jahiliyah? Yang kedua, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW dalam mensiarkan ajaran Islam? Yang ketiga, apakah inti dakwah Rasulullah SAW dalam periode Mekah? Yang keempat, mengapa sebagian masyarakat Mekah menerima ajaran Nabi Muhammad SAW? Dan soal yang kelima, bagaimana reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW? Baik, selanjutnya ada materi internalisasi. Anda diberikan tugas untuk mengisi pernyataan-pernyataan dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirimu, dengan memberikan tanda checklist pada kolom yang tersedia dan berikan alasannya. Baik, Ananda pada materi internalisasi Ananda isi sesuai dengan keadaan diri yang berkaitan dengan internalisasi berikut. Ada pernyataan-pernyataan yang menjelaskan, kemudian isi setuju, tidak setuju, atau tidak tahu, jawab dan diisi dengan jujur. Pertama, pernyataan yang menjelaskan tentang dakwah hendaknya dilakukan dengan bijaksana, pengajaran yang baik, dan bertukar pikiran yang baik pula. Jawabannya apakah setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Kedua, sebelum menyuruh orang berbuat baik, hendaknya dirinya sendiri harus menjadi orang baik. Jawabannya apakah setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Ketiga, kekerasan orang lain terhadap diri kita hendaknya dibalas dengan kekerasan. Jawabannya apakah setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Yang keempat, muslim yang suci jiwanya tidak akan bersikap sombong dan pendendam. Setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Kemudian pernyataan kelima, menyembah kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik yang harus kita jauhi.
Jawabannya apakah setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Silakan Ananda isi sesuai dengan keadaannya. Baiklah Ananda semua, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya. Bapak pesan dan mengharap kepada Anda semuanya supaya bisa membaca, mengulang kembali materi ini, dibaca dari berbagai macam referensi supaya dapat bisa dipahami dengan maksimal. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.